kesiapan antum menentukan langkah selanjutnya. Karena pada hari ini kalau ada 10 chatting, ada 10 pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di kantor tua, maka ada 70 pasangan yang sedang mengajukan gugat cerai di kantor pengadilan agama. Berapa selisihnya? Itu penyebabnya apa? Penyebabnya sewaktu dia akan melaksanakan pernikahan, mereka tidak mempersiapkan dirinya, hanya kategori hawa nafsu, akal sikit. Makanya adanya chatting ini, adanya nasihat calon pengantin ini untuk itu, supaya ke depan nanti di saat antum sudah melaksanakan akad nikah dan pernikahan itu terjadi, maka masing-masing antum punya rendangan, punya rem kaki, tidak gaspol. Bang, kemarin kan Ustaz sudah kasih kita nasihat. Oh iya ya. Nah, tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka itu akan terus terjadi. Apakah dia punya agama? Apakah dia punya ilmu? Apakah dia tidak punya ilmu? Apakah dia anak pesantren? Apapun dia bukan anak pesantren, tapi apabila dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga, itu sering ada benturan. Nah, benturan itulah yang harus kita antisipasi. Bagaimana menghadapi gelombang laut? Kalau pantainya itu landai, ombaknya besar, berarti apa yang harus kita pasang? Berarti harus kita pasang fondasi yang kuat. Begitu juga Anda akan berumah tangga, maka Anda akan menghadapi berbagai macam gelombang. Sebab dalam rumah tangga itu ada dua kemungkinan: senyum, masam, asam pedas. Asam pedas apa? Asam manis. Itu akan terjadi. Indahnya itu akan terjadi. Apalagi antum kalau berdatang dari latar belakang yang berbeda, dari kampung yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Ini sangat penting sekali antum saling memahami. Nah, karena hari ini ada 3 yang akan memberikan satin, 1 nasihat pengantin, 1 nasihat dari Pak penyuluh, 1 dari kesehatan. Dan antum harus terima sebaik mungkin. Dari saya hanya 4 saja untuk membuat Anda bahagia dunia akhirat. Ya, 4 saja yang harus antum miliki. Setelah antum akad nikah, setelah antum ijab kabul, ya, saya yakin persiapan sudah semua nih. Persiapan dengan orang tua sudah, saya yakin mertua laki-laki, calon mantu laki-laki tahu dengan calon mertua laki-laki. Sudah tahu siapa pamannya, siapa saudaranya, keadaan apa keluarganya. Sebab bagaimanapun juga pasangan dalam sebuah rumah tangga, kita harus saling mengenal keluarga kita masing-masing. Pertama, KTP statusnya Islam atau tidaknya. Begitu juga yang putri juga harus tahu bagaimana kondisi rumah tangga calon suami kita. Sebab banyak hal yang harus kita tahu. Jangan muncul sikit-sikit aku tak pandai masak, aku tak tahu, aku tak bisa. Nah, itu alamat tuh. Kalau ada bini sikit-sikit tak tahu, tak mau belajar, tak lama dia berakhir. Jadi harus tahu semua. Tanya sama calon mertua kita, mak, kebiasaan abang itu makannya lauk apa? Tunggu dulu. Kenapa? Itu akan menentukan dia pulang ke rumah untuk makan. Jadi 4 saja, kata 1. Ya. Setelah ada rumah tangga, calon istri, sambutlah kedatangan mereka dengan senyum. Merinding saya, karena sudah berumah tangga, merasakan bagaimana
saya pulang sambut tidak dengan senyum. Kita belum tahu keadaan dia di luar sana, sedang berhadapan dengan pimpinannya sedang marah atau tidak. Kerjaan salah dimarahin, sampai ke rumah dimasamin. Enak nggak kira-kira? Jujur. Enak nggak mas? Nggak enak nggak? Sambutlah kedatangan mereka waktu pulang ke rumah dengan senyum. Jangan tanyakan bagaimana dia di luar, senyumin dulu lah. Walaupun Anda juga punya masalah di rumah, tutupin dulu. Senyumnya Anda akan menghilangkan kepenatan, keletihan, kelelahannya dalam satu hari hilang. Tapi saat dia pulang Anda memasang, maka letihnya bertambah, emosinya meningkat. Jadi satu apa Pak? Sambut kedatangannya dengan senyum. Mau diterima? Anda pulang ke rumah disambut dengan senyum? Nah, jangan dulu terhadap persoalan yang lain, jangan mengajukan yang lain. Yang kedua, antum harus camkan yang putri dulu lah. Itu kan nempel juga sama Anda. Jangan macam mana mau kami sambut pulang dengan senyum. Pulangnya uang 10.000 yang dibawa, kadang 5.000, kadang pun tak ada. Artinya saat Anda sudah menjadi sebagai kepala rumah tangga, maka di saat itu Anda punya kewajiban untuk menafkahinya. Jangan gengsi di rantau orang. Selagi halal lakukanlah. Walaupun Anda seminim-minim antum, maaf ya, jangan salah paham ya. Jadi pemulung lebih mulia daripada jadi pengangguran di rumah. Sebab banyak pemulung sukses anaknya sarjana, apalagi orang dari Medan itu. Dia pemulung anaknya sarjana hukum, pengacara. Karena dia tahu kemuliaan itu ada di sana. Begitu juga Anda sebagai orang istri, jangan menganggap suami adalah sebagai penjadi nafkah 100%. Antum bantu. Jangan sibuk main HP dari pagi sampai pagi. Bantu. Oh, di depan sana banyak anak-anak main. Antum bikinlah pisang campur coklat, cucuin, titipin. Jadi kita merantau ini harus sukses. Kalau ingin susah jangan merantau. Ada orang penduduk asli di sini? Ada. Nah, begitu juga penduduk asli harus lebih sukses daripada rantau. Nah, jadi janganlah bercampur tangan di saat Anda sudah berumah tangga. Banyak rata-rata rumah tangga itu berantakan disebabkan sisi ekonomi. Sisi ekonomi yang menyebabkan rumah tangga berantakan. Lalu si suami tidak mampu dengan berbagai macam cara alasan, akhirnya si putri ada pilihan lain. Nah, artinya itu jangan terjadi. Jadi sambutlah pertama dengan senyum, ya. Yang kedua, berdandanlah di rumah secantik mungkin. Bukan berarti saya suruh kalian antum jadi artis, bukan berarti saya suruh kayak bintang film, bukan. Tapi berdandanlah secantik mungkin di saat suamimu pulang ke rumah. Kenapa? Di luar rumah dia lihat macam-macam wanita. Ada yang bawa minyak wanginya 1 kilo masih tercium. Ada dandanannya yang merusak kejiwaan kita. Ya kan ya Mas? Sering nggak kita melihat dandanan orang-orang di luar yang merusak kejiwaan kita? Katanya pakaiannya muslimah, tapi bayang-bayangnya nampak. Katanya dia menutup aurat, atau malah yang sama sekali ke atas tak sampai, ke bawah pun tak sampai. Akhirnya kan kita para suami maka diperintahkan dalam sunnah, apabila kamu laki-laki melihat sesuatu di luar sana yang menggamangkan hatimu, yang memuncakkan syahwatmu, segeralah kamu pulang, temui istri-istrimu yang halal lagi baik. Lah pas pulang, bau ketiak, bau putih, bau minyak hitam, bau minyak goreng, bau ikan hasil, lah hilang nafsunya. Nah, ini pesan saya untuk menjaga kebutuhan rumah tangga. Yang pertama tadi apa? Sambutlah kedatangannya dengan senyum. Yang kedua, berdandanlah secantik mungkin. Bukan arti harus menor, bukan. Tapi yang membuat dia senang melihat diri kita.
Dan itu jarang juga dilakukan oleh ibu-ibu hari ini. Ini bukan curhat ya. Kebanyakan daripada orang-orang ibu-ibu yang mengeluh, suami yang mengeluh, kenapa suami malas pulang ke rumah, karena di rumahnya tidak seindah yang dibayangkan dengan rumah sebelahnya. Jadi kalau ingin, lakukanlah. Nah yang ketiga, berikanlah suamimu itu makan sekenyang-kenyangnya kalau dia pulang ke rumah. Apa alasnya? Orang kalau perutnya udah kenyang masih ingat makan tempat lain nggak? Mas makan di rumah kenyang-kenyang masih ingat makan tempat lain nggak? Nggak akan ingat. Makanya berikanlah kebutuhan sandangnya, kebutuhan batinnya, kebutuhan raganya, jiwanya sekenyang-kenyangnya, sehingga tidak dia berpikir mencari makan tempat lain. Berilah keputusan nafsunya sepuas mungkin sehingga tidak mencari ke tempat-tempat yang lain. Hari ini kita lihat, ya, suami dilarang poligami, istri tidak memahami kebutuhan suami, panti pijit berserat di mana-mana. Saya tanya, itu siapa yang isi? Ada orang dari Tanjung Pinang, orang dari mana tuh? Dari Tanjung apa? Dari Pekanbaru datang ke Batam. Yang ngisi itu adalah suami-suami di antara suami-suami istri-istrinya, anak-anak di antara anak-anaknya. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan sebuah kebutuhan yang cukup. Apalagi pemerintah melegalkan itu, membolehkan panti pijit. Panti pijit itu tak ada yang sehat, penyakit semua. Nah kalau itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Rusak rumah tangga kita. Makanya berikanlah makan sekenyang-kenyangnya, makanan batinnya maupun makanan lahirnya, berikan. Nah kalau itu, maaf ya, ini kan nasihat pengantin Bu ya. Nah, kalau itu diberikan, maka disuruh merangkak pun kami ini laki-laki, disuruh terjun ke lubang WC pun kami, disuruh kerja apapun kami, disuruh bersihkan apapun kami di rumah, kami siap mengerjakannya. Kenapa? Kami merasa terpuaskan. Tapi kalau laki-laki tidak terpuaskan kebutuhannya, maka akal sehatnya hilang. Yang ada emosi, marah-marah, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terjadi, maka kalau retak gelas, retak piring masih bisa ditempel, walaupun retakannya masih ada, masih bisa digunakan. Tapi kalau hati Anda yang sudah retak, istri sudah retak sama suaminya, suami sudah retak sama istrinya, maka yang ada di rumah itu adalah pembohong semuanya. Penipu semuanya. Kenapa? Yang ada menutupi kebusukan masing-masing, mencari lakak masing-masing. Suka atau tidak? Pasti kita tidak suka. Yang terakhir, ya, penuhilah kebutuhannya di saat ia membutuhkan. Jangan ditolak kecuali Anda dalam keadaan berhalangan, kecuali Anda dalam keadaan sakit keras. Sebab dia tahu juga lah bininya halangan, tak mungkin lah ditembak-tembak aja. Dia tahu lah bininya sakit keras, mungkin lah. Tapi Anda sedikit-sedikit alasan, capek bang, penat bang, semua bang, padahal abang kebutuhannya sudah diubun-ubun, dia akan berselingkuh. 4 poin itu harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan ini manfaat dan sering mengingatkan. Bagi calon suami, satu saja yang disenangi istri. Apa? Bawa uang pulang banyak-banyak ke rumah. Apapun kebutuhan abang, insya Allah siap. Nah, jangan minta tengah malam, tengah hari walaupun siap. Nah, ini kan tidak, sikit-sikit minta jatah, belanja tak ada. Ini kasih racun lagi nih. Iya kan? Artinya paham, si suami paham keadaan istri, insya Allah istri akan lebih memahami lagi keadaan suami. Tapi kalau si suami tidak memahami keadaan istri, istri lebih batu lagi hatinya daripada kita. Kita berbuat kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, masih mudah dia memaafkan kita. Tapi kadang-kadang kita laki-laki sekali istri berbuat salah, jarang mampu kita maafkan dia. Itulah egonya kita. Hendaknya jangan ada kesalahan di dalam rumah tangga. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah yang bisa kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan manfaat. Kami ucapkan sakinah, mawaddah, warahmah,
Berpikirlah berumah tangga untuk menatap masa depan, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Berpikirlah berumah tangga untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah, bukan untuk menciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Yang terakhir, hormatilah orang tua kalian berdua. Mertua kalian hormatilah. Biasa lagi kasih belanja, jajan orang tuanya, tetap jajan dikasih. Jangan sampai gara-gara Anda sudah berumah tangga, uang belanja orang tua Anda tidak kasih. Kalau Anda kurangi, boleh, orang tua paham, karena Anda sudah berumah tangga. Tapi sampaikanlah, "Ma, biasanya kan saya kasihkan 800.000, sekarang saya kasih 500 saja, Ma, yang 300 untuk kami kebutuhan." Pasti Mama tuh nerima. Dan juga, wahai menantu dari para anak laki-laki ibu-ibunya, jangan Anda berdosa sama mertua Anda. Jangan Anda batasi kasih sayangnya. Kalau Anda sudah batasi kasih sayang seorang anak laki-laki kepada ibunya, kalau sekiranya disuruh memilih, saya tanya dulu, Anda memilih mana? Milih ibu atau istri? Nah, dengar ya, jangan dibatasi kasih sayangnya. Dan begitu juga jangan Anda batasi kasih sayang orang tua mereka dengannya. Artinya sama-samalah. Jangan dibatasi dalam ibu. Tapi kalau dalam saudara, batasi jangan bawa tinggal adik ipar perempuan di rumah kakak ipar laki-laki. Sebaliknya jangan bawa adik ipar laki-laki di rumah adik ipar perempuan. Itu neraka. Paham kan? Kalaupun dia nginap, kita ada di rumah. Kalau kita tidak ada di rumah, jangan ada dia. Karena ini godaannya sangat berat. Ini setannya nih. Ini setan paling besar. Baca Quran berapa menit? Paling banter 20 menit. Main TikTok berapa menit? Facebook berapa menit? YouTube berapa menit? Kadang 24 jam ke 23, sekian. Ini yang merusak. Itu saja. Kemudian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin Pak. Ya, siap. Lanjut. Saya panggilnya mungkin Mas, Mbak. Mohon izin waktunya sebentar. Kami dari Puskesmas Sungai Lekok. Tadi mungkin Pak Ustaz telah menyampaikan dari sisi agama apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Mas dan Mbaknya nanti ketika sudah halal menjadi suami istri. Dan saya, perkenalkan nama saya Indri Astuti dan teman saya Maria. Kami di sini akan menyampaikan dari sisi kesehatan, baik itu reproduksi, apalagi nanti mungkin Mas sama Mbaknya berkeinginan memiliki momongan, makanan-makanan apa saja yang baik dikonsumsi, nanti itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kepada teman saya, Ibu Maria, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tentang reproduksi lah ya. Karena kan kalau untuk nasihat perkawinan sudah disampaikan sama orang tua, paling nanti ada ya istilahnya berkaitan juga tentang kesehatan juga gitu. Jadi di sini saya mau menyampaikan tentang gaya hidup sehat dulu. Jadi kita ini kan pasangan usia subur lah gitu kan. Apalagi nanti pasti kalau sudah nikah pengen punya anak gitu. Jadi apa nih yang harus kita lakukan supaya kita itu cepat dapat momongan, gaya hidup apa, makanan apa yang perlu kita konsumsi gitu. Itu harus kita perhatikan. Itu dimulai dari yang sekarang ini sebelum kita berumah tangga, karena gaya hidup itu berpengaruh dengan untuk mendapatkan momongan gitu, ya. Contohnya seperti gaya hidup sehat, seperti olahraga, makanan yang istilahnya mengandung asam folat, apalagi untuk calon perempuan itu sangat berpengaruh untuk bakal bayinya nanti kalau sudah hamil gitu. Memang asam folat itu paling penting untuk pertumbuhan otak dan tubuh bayi di 0 sampai 4 bulan kehamilan. Jadi di situ yang kita harus perbanyak itu ya makanan yang memang bergizi, kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Setelah itu olahraga juga harus teratur, bukan harus setiap hari gitu.
ya disempatin gitu. Banyak minum air putih, hindari merokok, minum alkohol baik dengan ibunya atau bapaknya juga, ya. Setelah itu setelah itu tentang ini aktivitas sehari-hari lah, sehari seperti gaya laki-laki. Kalau bisa gitu ya kan, kalau untuk merokok itu agak dihindarin, apalagi kalau sudah memang mulai mau mempunyai anak gitu. Jadi usahakan merokok itu pun kalau bisa, kalaupun nggak bisa diberhentikan, usahakan jangan di rumah, karena memang si ibu pasti pengaruh kalau dia memang mau cepat mau punya anak, ya. Pada merokok semua mas sehat. Jika sekarang memang sehari bisa 1 bungkus, 2 bungkus, dikurangin. Memang berhenti itu pasti sulit. Itu ada niatan. Kalau suami saya dulu seperti itu juga, rokok. Tapi kita ngobrol, apa sih bagusnya? Saya bilang, kasih saya 1 aja, apa manfaatnya merokok? Dia tidak bisa jelaskan ke saya. Keburukannya lebih banyak ternyata. Kita sharing, kita ngobrol, dia bisa berhenti. Yang penting ada niatan. 2 bungkus, 40.000 kali ya. Bisa untuk beli bayam, apel. Rumah tangga itu kan nanti complicated ya. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang memang tidak disukai diobrolkan dulu. Contoh kecilnya seperti tadi yang merokok.